Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Syarif Hidayatullah, Eskom SEMM, dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya pada bidang pengajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan pelaksanaan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu e-marketing atau digital marketing, yang mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, sistem dan metode pembelajaran, bentuk interaksi dengan mahasiswa, serta sistem penilaian yang digunakan. Seluruh elemen ini mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah diunggah ke dalam sistem. Baik, pertama saya akan menjelaskan identitas mata kuliah, nama program studi, manajemen, nama mata kuliah e-marketing, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan konsentrasi atau dengan kode mata kuliah MKPK, bobot SKS 3 SKS untuk jenjang sarjana di semester 6, di semester genap, tidak ada mata kuliah prasyarat, dan status mata kuliahnya adalah pilihan untuk konsentrasi yang mengambil konsentrasi manajemen pemasaran. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas konsep, strategi, dan praktik pemasaran digital, mulai dari analisis lingkungan digital, perumusan strategi, pengelolaan branding, hingga perencanaan dan evaluasi kampanye digital. Mahasiswa akan memahami cara memanfaatkan data, teknologi, dan kanal digital untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang efektif dan relevan di era digital. Selain itu, mata kuliah ini juga mendorong mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan analitis dan kreatif dalam merancang solusi pemasaran berbasis digital. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ada 5 CPMK pada mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan karakteristik utama dari pemasaran digital, termasuk perbedaan mendasar dengan pemasaran konvensional serta pengaruh teknologi terhadap perubahan perilaku konsumen. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis lingkungan pemasaran digital baik dari sisi internal perusahaan maupun faktor eksternal seperti tren pasar, kompetitor, dan perilaku audiens dalam ekosistem digital. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang strategi digital marketing yang efektif dengan menentukan segmentasi pasar, target audiens, positioning, serta pemanfaatan kanal digital yang relevan. 4. Mahasiswa mampu menyusun dan mengevaluasi kampanye digital menggunakan indikator performa untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan. Dan yang kelima, mahasiswa menunjukkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan etis dalam penyusunan strategi pemasaran digital, serta mampu bekerja secara kolaboratif dalam merancang solusi berbasis teknologi yang berdampak terhadap tujuan bisnis. Sistem pembelajaran mata kuliah e-marketing atau delivery dilakukan secara luring, di mana metode yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama adalah ceramah interaktif, kemudian studi kasus aktual, kemudian diskusi kelompok, yang keempat presentasi tugas, dan yang kelima adalah proyek kampanye digital berbasis masalah nyata. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dilakukan secara aktif baik di dalam maupun di luar sesi pertemuan. Penilaian pada mata kuliah ini dilakukan berdasarkan indikator seperti pemahaman terhadap konsep, ketajaman analisis, kreativitas strategi, kualitas presentasi, dan kerjasama tim serta etika akademik, di mana pembagian atau penilaian dalam mata kuliah ini komponen yang pertama yaitu kehadiran dan partisipasi aktif di kelas sebesar 15%, kemudian tugas individu dan kelompok sebesar 20%, kemudian ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 35%. Setelah ini akan saya tampilkan video pembelajaran di kelas
mata kuliah e-marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah e-marketing atau digital marketing dengan saya selaku dosen pengampu untuk mata kuliah e-marketing atau digital marketing. Nama saya Syarif Hidayatullah, SKOM SEMM. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan 13 ya. 13 berarti 3 pertemuan lagi sebelum kita UAS. Nah, untuk hari ini di pertemuan 13 kita akan melanjutkan materi sesuai dengan buku yang kita jadikan acuan, yaitu buku Strategi Implementation and Practice-nya Chevy and Chadwick 2022 yang berjudul Digital Marketing. Nah, di pertemuan 13 ini kita akan membahas materi terkait dengan namanya itu Marketing Communication Using Digital Media Channel. Nah, di sini ada, sebelum kita mulai ke pembahasan materi, pertama kita akan lihat dulu nih apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran di pertemuan 13 ini. Jadi harapannya setelah kita mempelajari materi ini ada 3 poin sebenarnya yang diharapkan dimiliki oleh teman-teman mahasiswa. Jadi yang pertama yaitu kita bisa membedakan berbagai jenis saluran media digital dan memahami apa faktor-faktor keberhasilan dari masing-masing media digital tersebut. Kan ada, nanti kita lihatnya ada apa aja, terus kira-kira mereka manfaatnya apa aja, terus praktik atau best practice itu seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu mengevaluasi kelebihan kekurangan. Nah, ini tadi saya jelasin, sudah jelasin di awal. Kemudian menilai kesesuaian berbagai jenis media digital untuk tujuan yang berbeda. Jadi pastinya masing-masing media digital itu punya tadi manfaatnya masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dari situ kita tahu kita untuk mempromosikan produk kita, misalnya kita mau pakai yang mana nih dari berbagai macam pilihan media digital atau digital media channel. Nah, pertama kita akan mulai dengan membahas terkait dengan media digital dalam pemasaran. Jadi pertama dilatar belakangi oleh meningkatnya penggunaan perangkat digital. Di kelas ini siapa yang nggak pernah pakai handphone? Ada nggak? Angkat tangan. Aman ya semua. Jadi sudah menggunakan perangkat digital minimal handphone lah ya di kelas ini. Apalagi selain handphone? Handphone, laptop, terus handphone, laptop yang apa? Notebook itu atau komputer juga ya? Iya. Oke, jadi semakin meningkatnya nih penggunaan perangkat digital itu penggunaan media channel atau saluran digital itu jadi krusial, jadi penting untuk bidang pemasaran. Jadi karena misalnya teman-teman di sini semuanya ber-12, semua udah pakai nih media digital, misalnya handphone, laptop. Nah, itu bisa jadi peluang buat kita nih para pelaku pemasaran untuk bisa berpromosi lewat media tadi, perangkat digital tadi, lewat handphone, lewat laptop, lewat komputer dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini kita bahas yang pertama nih. Yang pertama itu namanya Search Engine Marketing atau SEM. Sebenarnya itu udah sempat kita bahas di pertemuan awal sebelum UTS. Ada yang namanya teman-teman tahunya mungkin SEO sama SEM. Ya, jadi itu sih sebenarnya. Kalau SEO apa? Berbayar apa enggak? Enggak kan? Kalau SEM yang berbayar. Jadi intinya di sini di channel pertama ini disebut sebagai Search Engine Marketing. Ini adalah strategi pemasaran digital yang tujuannya untuk meningkatkan visibilitas. Jadi supaya kita tuh kelihatan gitu loh di website kita, di mesin pencarian. Jadi kalau orang Google apa, misalnya baju batik apa segala macam, yang keluar adalah misalnya website kita atau e-commerce kita kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan meningkatkan visibilitas. Jadi kita terlihat gitu. Di sini
efektivitas dari website. Oke. Mungkin tadi itu kaitannya sama yang SEM ya. Kan kita harus tahu efektivitas dari website kita. Itu bisa misalnya dengan salah satu alat yang bisa kita pakai untuk menganalisis apakah website kita ini bisa dibilang berhasil apa enggak. Salah satunya adalah dengan menggunakan web analytics atau web Google Analytics. Di situ kita bisa tahu berapa traffic kita, berapa orang yang datang hariannya, terus bisa juga misalnya apakah yang datang atau mengunjungi website kita itu apakah sesuai dengan target kita, kayak gitu sih. Website terus Pak, kenapa bukan cuma satu kali, harus bertubi-tubi, hari ini lagi besok lagi. Bertubi-tubi. Berarti ini harus ini ya? Harus repot-repot untuk mengupdate isi. Update, oh iya update. Isi. Oke, Yasir. Jadi terkait dengan apa yang sih kita repot-repot gitu kan? Update terus gitu ya. Mungkin saya mau balik ke seminggu yang lalu. Ingat gak websitenya salah satu kelompok apa ya kemarin ya? Natur E kalau nggak salah ya? Iya. Siapa kelompok Natur E? Saya. Itu 2 E. Apa itu? Natur E, menurut teman-teman update nggak? Kurang kalau sekarang. Bukan kurang, lagi nggak ada gitu. Kemarin kalau saya buka langsung ya, mungkin teman-teman kelompok yang kemarin Natur E juga pastikan survei kan, lihat website-nya. Itu artikelnya bahkan nggak lengkap kan? Padahal dia udah minta di awal tuh kayak maksa banget dia langsung muncul pop-up kan. Jadi kulit kalian apa? Gitu kan? Kita udah milih, tapi nggak muncul. Dia artikelnya tuh belum ada semua jenis kulit. Kan kasihan kalau misalnya saya kulit kering, tapi artikelnya nggak ada. Gitu ya. Jadi itu mungkin ya sih kenapa kita sebagai yang punya website tuh harus secara berkala mengupdate isi dari website. Channel yang kedua yaitu digital public relation sama manajemen hubungan influencer atau IRM. Nah, digital PR itu sendiri adalah strategi untuk membangun reputasi, kepercayaan, dan awareness lewat media digital, lewat blog atau menggunakan sosial media. Jadi PR itu apa? Hubungan masyarakat kan, kerjanya humas biasanya. Nah, di sini dengan digital PR kita bekerja sama gitu ya dengan misalnya website artikel yang membahas misal blog ini ngebahas misal khusus soal produk-produk skincare. Kita kerja sama mereka untuk misalnya mereview produk baru dari misalnya dari Nike, terus ujung-ujungnya kayak bisa intinya sih kayak teman-teman bisa kok misalnya mau beli produk ini tersedia di toko apa kayak gitu. Jadi kita kerjasama antara brand, misalnya kita Shopee kerjasama sama misalnya artikel digital kayak gitu yang berkaitan sama si produk kita. Terus IRM ini adalah pengelolaan hubungan jangka panjang dengan influencer secara terstruktur dan berkelanjutan. Intinya kita menjaga hubungan itulah dengan para influencer. Terus kenapa digital PR dan IRM ini penting? Pertama untuk meningkatkan branding dan juga tadi ke SEO, kemudian lebih murah dan kredibel dibandingkan iklan, dan biasanya dia cocok nih untuk startup, untuk UKM dan kampanye yang berbasis komunitas. Oke, digital partnership itu ada tiga jenis. Yang pertama ada yang namanya co-marketing. Ini kerjasama konten antar brand, misalnya webinar bareng, bikin ebook bareng, atau saling repost di Instagram. Contoh misalnya brand skincare lokal kerjasama dengan klinik kecantikan untuk live streaming bareng, misalnya di Instagram live bareng nih, yang punya klinik sama yang punya skincare. Ini kan sama-sama jadi promosi kan ya keduanya ya. Dan berkaitan juga produk skincare sama klinik kecantikan. Ini namanya co-marketing. Terus yang kedua, ini mungkin udah sering denger ya, affiliate marketing atau promosi berbasis komisi.
Jadi influencer atau publisher itu dapat bayaran kalau misalnya terjadi pembelian. Sebenarnya kita semua di sini juga bisa jadi affiliate ya. Ada yang jadi afiliator di sini. Saya sih udah bikin dari Shopee ya. Karena satu laku terus dapat berapa puluh ribu gitu, lumayan loh. Jadi dicoba aja gitu. Banyak kok tutorialnya di YouTube ya. Cara, apalagi yang followersnya udah banyak nih. Ada yang followersnya udah 2000, 1000. Siapa? Ambar 1700. Nah, lumayan kan itu. Kalau misalnya bisa buka affiliate Shopee apa gitu kan. Oh, TikTok juga ya. TikTok udah pakai. Udah bikin. Oh, ya lumayan kan dapat uang tambahan. Nah, ini yang beberapa ya. Tadi SEM, terus digital PR sama IAM. Yang ketiga ya tadi. Yang ketiga itu digital display advertising. Ini adalah banner-banner yang muncul kalau kita misalnya lagi buka website tertentu terus muncul banner-banner foto-foto, atau misalnya lagi main game ada banner gitu juga ya. Nah, itu yang disebut dengan digital display advertising. Ini adalah berupa iklan bergambar, entah bentuknya banner, video dan lain sebagainya, muncul di situs pihak ketiga. Seperti publisher, media sosial ataupun aplikasi. Contohnya misalnya Google Display Network atau Facebook Ads. Tujuan dari ini sebenarnya kayak banner aja kan, kayak banner cuma di digital, cuma di perangkat kalian, entah di handphone atau di laptop. Tujuannya untuk meningkatkan brand awareness, mendorong aksi langsung berupa klik, pembelian atau pendaftaran. Bentuk iklannya biasanya bisa banner statis, bentuk GIF atau JPEG, atau ada animasi, ada video, ada pop-up. Ini tergantung dari kreativitas yang bikin iklan sih. Tadi kan kita bahas soal retargeting. Retargeting. Ya, jadi retargeting itu maksudnya apa, Pak? Retargeting. Retargeting. Kalau targeting itu kan kita menargetkan ya, menargetkan orang atau calon konsumen atau orang yang nonton iklan misalnya, itu kita mentargetkan mereka. Misalnya target saya siapa? Misalnya Safira ya. Safira saya targetin nih iklan ini karena Safira adalah sesuai sama target produk saya, perempuan misalnya, terus usia remaja usia remaja misalnya, usia 20 sampai 25 tahun misalnya, terus tinggal di Tangsel, kebetulan cocok nih, jadi saya targetin Safira misalnya, masuk sebagai target audiens saya. Dia udah terpapar sama iklannya, dia udah nonton iklannya, karena dia salah satu target yang menjadi target iklan saya. Udah tuh, udah nonton, terus karena Safira dia belum beli nih, saya mau menargetkan kembali Safira. Jadi kayak tadi belum ketempel, ketempel lagi. Jadi itulah analoginya. Jadi mentargetkan kembali si target yang sebelumnya sudah ditargetkan dengan apapun itu bentuknya. Misalnya tadi saya menampilkan iklan ke Safira. Sekarang dia belum beli nih, tapi dia udah prospek karena dia udah nonton iklannya sebelumnya. Jadi saya targetkan kembali, atau namanya targeting atau remarketing. Supaya ngingetin Safira, siapa tahu Safira lupa gitu kan, tadi harus nonton ini, padahal dia udah ada kayak ketertarikan sama produk saya, terus saya targetin lagi supaya harapannya ya bisa terjadi namanya konversi atau pembelian. Nah, selanjutnya adalah ada email marketing sama mobile messaging. Intinya adalah kita beriklan lewat email atau lewat mobile message atau biasanya SMS, atau ada notifikasi dari aplikasi yang kita install di handphone. Ini digunakan untuk akuisisi pelanggan atau juga prospek juga untuk mengarah penjualan, dan diharapkan bisa menciptakan loyalitas dan retensi pelanggan. Terus ada dua jenis email marketing. Ada outbound, yaitu adalah kampanye email dari brand ke konsumen. Kalau inbound itu adalah email masuk dari konsumen. Jadi kalau outbound itu kayak push marketing, kalau inbound itu adalah pull marketing.
channel yang selanjutnya itu adalah sosial media marketing. Jadi ini adalah aktivitas pemasaran yang mendorong interaksi konsumen melalui kanal media sosial, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Ada dua pendekatan, sama kayak di website ya, ada organik, ada berbayar juga. Kalau di sosmed kita kan bisa organik ya, bisa ya posting-posting aja, tapi nggak pakai advertising, bisa juga yang berbayar supaya bisa meningkatkan jangkauan atau target ke audiens. Tujuannya untuk meningkatkan brand awareness, mendorong keterlibatan atau engagement dari pelanggan, dan juga mengelola reputasi dan layanan pelanggan. Misalnya contoh di Indonesia, misalnya Erigo aktif di Instagram dan TikTok menggunakan organic reels dan paid advertising untuk membangun brand lifestyle anak muda. Jadi misalnya Erigo dia selain posting di reels yang nggak berbayar, dia bikin juga iklan yang berbayar, supaya bisa lebih menjangkau targetnya. Nah, yang terakhir, kalau tadi semua digital, ini yang terakhir adalah promosi offline, tapi ada integrasinya dengan digital marketing. Jadi promosi ini menggunakan media tradisional itu seperti TV, radio, media cetak, email langsung untuk mendorong kunjungan direct mail, bukan email ya, tapi kirim pos, kirim ke rumah gitu. Untuk mendorong kunjungan, tujuannya ya supaya orang datang ke website, datang ke sosmed, datang ke aset digital lah intinya, untuk meningkatkan brand awareness digital. Contoh misalnya iklan TV, terus dia ada linknya. Terus misalnya print advertising kayak di kanan nih, pernah lihat kan ya banner-banner di jalanan yang gede-gede gitu, ada barcode segala macam. Itu ya tujuannya untuk ngarahin ke digital. Gimana tadi pertanyaan UMKM ya? Iya. Berarti UMKM atau bisnis kecil, kira-kira apakah juga bisa bermain di digital marketing? Apakah digital marketing itu adalah media yang hanya bisa diperuntukkan untuk perusahaan besar yang punya uang banyak? Gitu. Kalau secara market kelas, kira-kira menurut teman-teman gimana? Berpeluang nggak UMKM itu juga memanfaatkan digital marketing? Justru bisa. Apa ini? Justru lomba apa? Justru berpeluang banget. Iya. Kenapa tuh? Susah Ada tapi susah gitu. Amber kira-kira gimana sama Amber? Kira-kira berpeluang apa enggak buat UMKM untuk berpromosi di media digital media tadi? Berpeluang. Ada yang kontra nggak? Enggak, UMKM nggak usah pakai digital, mahal. Gitu. Ada yang punya pemikiran kayak gitu? Kalau ada juga apa-apa. Kita coba bahas kenapa gitu. Enggak ya, jadi semuanya di kelas ini setuju ya. Kalau UMKM juga punya kesempatan atau peluang yang sama untuk memanfaatkan digital marketing. Jadi sebenarnya justru UMKM ini punya peluang besar gitu ya. Atau bisnis-bisnis kecil yang mungkin dia nggak kayak perusahaan besar lainnya yang dia punya budget yang besar banget untuk promosi dan lain sebagainya. Justru UMKM di sini juga masih punya peluang untuk menuju ke digital marketing, karena itu tadi misalnya digital ads itu, misalnya kita ngiklan di sosial media atau kita tadi di SEM, itu kan bayarnya ya kalau misalnya ada kemudian bayarnya kalau ada yang ngeklik segala macam. Jadi bisa lebih diatur sih, bisa lebih diatur target dan lebih efektif juga menargetkan sesuai dengan target konsumennya. Misalnya bisnis kita adalah ya cuma lingkup Tangsel aja dulu, jadi ya promosi digitalnya cuma di Tangsel dulu, nggak perlu sampai seluas Jabodetabek kan, misalnya terlalu luas. Kebetulan kita bisnis kecil ya, jangkauannya misalnya masih di Tangsel dulu, ya udah bikin ads-nya pilih settingan Tangsel aja dulu, itu akan lebih ekonomis gitu. Teman-teman, jadi hari ini kita sudah
membahas tadi ya, ada beberapa jenis saluran media digital yang bisa kita gunakan sebagai media untuk mempromosikan produk, atau bisa dibilang ini adalah alat tempurnya orang marketing gitu ya. Jadi teman-teman marketing harusnya sudah paham, tadi sudah kita bahas ada apa saja media digital. Ada berapa tadi? Ada 7. Boleh sebutin satu? Yang pertama apa? SE, Search Engine Marketing. Terus yang kedua? Digital Public Relation dan Influencer. Yang ketiga? Affiliate Marketing. Terus yang keempat? Display. Oke, display advertising. Terus yang kelima? Mobile, email, dan SMS. Terus yang keenam? Media sosial. Dan yang ketujuh yang terakhir? Promosi offline. Jadi ketujuh itulah yang teman-teman atau para pemasar itu bisa gunakan dalam melakukan kegiatan promosi. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Kalau jangka panjang contohnya brand building tadi apa? Yang SEO ya, Search Engine Optimization. Oke. Terus juga kita udah bahas tadi kelebihan dan kekurangan dari setiap saluran media digital dalam komunikasi pemasarannya, dan nanti harapannya dari kemampuan ini teman-teman bisa memplotting nih kira-kira campaign digital apa itu cocoknya masuk ke, atau pemilihannya menggunakan media digital, media channel yang mana, atau mengkombinasi dan diintegrasi antar digital media channel yang ada. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita di minggu depan. Oke, terima kasih atas kehadiran dan perhatian dan partisipasi aktif teman-teman semua. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan doa. Alhamdulillah.